Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Kebahagiaan orang tua itu kebahagiaan anak. Allah menjadikan anak itu sebagai perhiasan dunia dan fitnah. Terkadang banyak orang tua yang sibuk dengan dunianya, lupa untuk mendidik anaknya dengan benar. Padahal yang diinginkan anaknya bukan hanya duit yang banyak. Bermain dengan orang tua. Ada pesan-pesan indah yang dia sampaikan di situ. Sang anak merasa dipedulikan sama orang tuanya. Berapa banyak anak yang jauh dari ayahnya, dari ibunya. Dia lebih dekat dengan teman-temannya. Tatkala dia curhat kepada orang-orang yang seharusnya tidak menjadi tempat curhatan. Maka jadilah orang tua yang faham apa sebenarnya tugas sebagai orang tua. Jangan hanya bikin anak, kemudian tidak tahu apa tugas orang tua dan tidak pernah belajar bagaimana mendidik anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lebih. Fian. Jamil. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua adalah pemimpin dan semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal ab, dan seorang ayah itu pemimpin dalam rumahnya dan dia akan bertanggung jawab dengan apa yang Allah telah berikan kepada dia. Dan kita lihat anak-anak kotor apa, ya itu memang anak-anak. Oh, jabal hada. Jabal, ya Allah, nusuhi jabal. Hada jabal. Sahih. Dan jangan lupa untuk mendoakan anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh. Selain usaha, selain menyekolahkan anak, berdoalah. Jangan berhenti berdoa. Di antara doa yang dibaca, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mohon kepada Allah agar anak-anak kita dan kita semuanya menjadi panutan buat orang-orang yang bertakwa. Naam, ada Yusuf. Taib jemaah. Jadilah ayah yang baik buat anak-anaknya. Suami yang mulia buat istrinya. Dan anak yang berbakti sama orang tuanya. Mungkin anak belum bisa menjadi anak yang berbakti. Belum bisa menjadi suami yang mulia buat yang menghargai istrinya. Bapak yang mendidik anaknya dengan baik. Masya Allah. Tapi kita saling mendoakan dan berusaha. Allah maha mengetahui dengan niat kita. Barakallahu fikum. Baiton. Baiklah, bisa. Putra dari Bapak Ibu Andung Santoso. Berubah, ya karena aku sudah tahu sekarang. Bukan aib. Jangan begitu temannya, reuni. Teman SMP, teman SMA, kembali lagi jadi fasik. Ya. Karena reuni, tadinya sudah nggak dengar musik, sekarang dengar musik lagi. Tadinya nggak ikhtilat, sekarang ikhtilat lagi, campur baur. Kendor imannya, nggak usah reuni kalau begitu. Ya. Nggak perlu. Ada yang sering tanya saya begitu, Ustaz, kalau di WhatsApp ada grup, ini teman-teman SMP, SMA, saya tetap bertahan atau tidak? Pertanyaan saya, ada maksiat gak di dalam? Ada Ustaz, karena orang awam, nggak usah di sana. Baik, saya mau nasihatin mereka, kalau antum lihat ada maslahatnya, pada saat antum lagi bicara dari sekian 100 anggota, kita memberikan nasihat, dia mau dengar, mungkin. Antum jadi adminnya, bisa keluarkan orang yang buruk, mungkin. Tapi kalau kita kirim satu nasihat, langsung 10 tanggapan, so alim, apalah, ya nggak usah, nggak ada gunanya. Kenapa reuni itu kalau bisa dihindari? Reuni SMA. Karena banyak cinta lama bersemi kembali. Dulu waktu SMA kan masih belum belum mengerti agama ini itu. Kemudian nanti reuni tanya, Masya Allah, kamu berapa anaknya? Kata dia, oh sekian. Kamu? Saya cerai, ya Allah. Janda nih. Itu kan karena jadi mas. Jangan yang janda, yang sudah punya suami,
Kadangkala bermasalah. Dia ketemu sama teman lamanya curhat. Punya doa yang mustajab. Ketika Nabi menyebutkan doa-doa yang mustajab, salah satunya dakwatus shaim. Doanya orang yang puasa. Tapi sebenarnya berdoa itu nggak harus berpuasa. Sepanjang waktu, sepanjang hari itu waktu berdoa. Hanya ada kondisi atau waktu yang lebih mustajab. Secara umum jamaah sekarang Anda berdoa, Allah janji mengabulkan doa. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Sekarang ini. Ikut tuh. Tapi ada lagi yang lebih utama. Susunya minum dek. Sabar, Antara adzan dan qoma. Kondisi ketika sujud sebelum salam. Itu waktu yang mustajab. Maka apabila ingin istiqomah, hendaklah kita tiap hari terus berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim." Tidaklah seorang muslim yad'ullaha bida'watin. Dia berdoa memohon kepada Allah dengan sebuah doa. Apa aja doa dia? Asalkan doanya tidak mengandung unsur dosa dan memutuskan silaturahim. Illa a'tahullahu biha ihdatha. Niscaya Allah akan memberikan kepada dia satu dari tiga hal. Satu dari tiga hal. Yang pertama apa? Imma an tu'ajjallahu da'watuhu fid dunya. Yang dia pinta Allah berikan di dunia. Wa imma an tuddakhar lahu fil akhirah. Yang kedua, doanya disimpan buat pahala dia di akhirat. Wa imma an yusrafa anhu minasyarr mithlu dzalik. Yang ketiga, dia diselamatkan dari bencana, malapetaka, musibah akan menimpa dia yang sepadan dengan doa dia. Kita Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, maka langsung secara spontan mengatakan, "Idan nukir." Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Allah Akbar. Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan lebih banyak lagi ketika kalian lebih banyak berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara doa yang perlu dipinta, doa minta istiqamah. Ya muqallibal qulub, qalbi. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Dan doa-doa maka jangan berhenti. Karena menjaga sholat berjamaah di masjid ini juga, kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man sarrahu an yalqallah ghadan muslim falyuhafid ala haula'i salawat haitsu yunada bihin. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah besok dalam kondisi muslim, dalam kondisi Islam, husnul khatimah matinya, maka hendaklah menjaga sholat yang 5 waktu ini di tempat dikumandangkannya azan, panggilan untuk sholat. Usahakan dijaga. Buat yang laki-laki. Buat yang perempuan, engkau sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Tapi tetap tepat waktu. Ada banyak pekerjaan. Ngurusin anak, bersih-bersih, masak. Tapi untuk sholat tolong didahulukan daripada yang lain. Sholat subuh di bulan Ramadan Masya Allah. Jarang yang telat. Kenapa? Karena memang sahur. Dia udah bangun sebelum subuh. Biasanya lanjut ke sholat subuh. Habis subuh baru tidur mereka. Maka usahakan sekarang
sholat subuhnya, dan di masjid buat kaum laki. Bicara pahala, kemarin kita cari pahala yang besar, ternyata di sini masih ada pahala besar. Sholat berjamaah di masjid 27 derajat. Di rumah sendirian 1 derajat. Maka usahakan kita berjamaah di rumah Allah SWT.